Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Putra Mahardika dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 7. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu wirausahawan sukses yang berasal dari Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya ingin menjelaskan tentang pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Dan pelaku wirausaha dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur. Tokoh wirausahawan yang saya gunakan hari ini adalah almarhum Bob Sadino. Salah seorang wirausahawan sukses yang berasal dari Indonesia, menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dengan gayanya yang nyentrik di kalangan masyarakat, yaitu memakai kemeja dan celana jeans pendek. Bob Sadino memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino, dan nama Bob muncul dari sebuah akronim bukan orang biasa. Bob berasal dari keluarga yang cukup, bahkan bisa dikatakan kaya. Orang tuanya meninggal ketika Bob berusia 19 tahun, sehingga membuat Bob mewariskan kekayaan orang tuanya. Sebagian harta warisan Bob digunakannya untuk berkeliling dunia dan sempat menetap di Belanda selama 9 tahun. Dia juga membeli 2 mobil Mercedes. Pada tahun 1967, Bob kembali ke Indonesia. Ia menjual salah satu mobilnya untuk membeli rumah di Kemang. Dari sinilah mulainya kisah perjalanan menuju kesuksesan Bob. Pekerjaan pertama Bob setibanya di Indonesia adalah menyewakan Mercedesnya, kemudian dia yang menjadi supir. Sayangnya, suatu hari mobil tersebut disewakan kemudian mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rusak parah. Karena tidak mampu membayar biaya perbaikan mobil tersebut, Bob terpaksa menjadi tukang batu selama hampir 1 tahun. Ini merupakan titik terendah dalam hidup Bob. Bahkan, ia sempat depresi. Kemudian, pada suatu hari, temannya menyarankan Bob untuk memelihara ayam. Uniknya, Bob baru tahu jika ada perbedaan bentuk telur Indonesia dan bentuk telur yang ia amati di Amerika dan Eropa. Kemudian, Bob menghubungi temannya yang di luar negeri untuk dikirimkan anak ayam yang bisa bertelur dan sebuah buku tentang cara memelihara ayam. Itulah pekerjaan pertama Bob, memelihara ayam dan menjajakannya keliling ke rumah-rumah warga. Saat pertama berjualan, telurnya sulit laku karena bentuknya yang tidak sama dengan bentuk telur Indonesia pada umumnya. Untungnya, di daerah tempat tinggal Bob terdapat beberapa orang asing yang tinggal di sana. Karena Bob dan istrinya fasih berbahasa Inggris, telurnya pun laku. Lama-kelamaan, bisnisnya berkembang dan kemudian Bob merambah ke bisnis supermarket premium, yaitu Camp Chicks. Bob adalah tipikal orang yang tidak suka banyak teori. Yang terpenting adalah kerjakan, berani, dan biarkan hidup mengalir. Selain itu, ada nasihat yang menarik ketika ditanya, apa sih langkah-langkah sukses berbisnis menurut Bob? Kemudian Bob berkata, yang pertama, hilangkan rasa takut ketika memulai apapun, seperti takut tidak ada uang, takut tidak punya modal, takut gagal, dan takut dengan resiko. Yang kedua, jangan berharap, karena setiap ada harapan, maka pasti ada kekecewaan di belakangnya. Jadi, jika kamu banyak berharap, maka kamu akan banyak kecewa. 3. Harus punya kemauan. Bukan hanya sekedar mau, tapi harus dijalankan bersamaan dengan tekad dan berani mengambil peluang. Yang keempat, harus tahan banting dan jangan cengeng. Bob kemudian memberikan contoh. Ada orang mau usaha, bilangnya nggak ada uang. Ketika dikasih uang, orang itu masih bingung mau usaha apa. Ketika diberitahu mau usaha apa, orang itu masih ngeluh bagaimana pemasarannya. Ini adalah tipe orang yang sulit berhasil untuk berbisnis. Dan yang kelima, jangan lupa untuk bersyukur. Karena di atas langit masih ada langit dan di bawah tanah masih ada tanah. Jadi, jangan berpikir kalau kamu adalah orang yang paling susah ketika kamu gagal, dan jangan berpikir kalau kamu adalah orang yang paling sukses ketika kamu berhasil. Lalu kemudian Bob menjelaskan bahwa kita harus mengerti perbedaan orang pintar dan orang goblok.
Kalau orang pintar akan memiliki banyak ide tanpa ada satupun yang jadi kenyataan. Sedangkan kalau orang goblok hanya memiliki satu ide tapi jadi kenyataan. Orang pintar kebanyakan mikir dan tidak pernah melangkah. Sedangkan orang goblok gak pernah mikir, yang penting melangkah saja. Orang pintar maunya cepat kaya dan berhasil, padahal semua orang tahu itu tidak mungkin. Orang goblok berpikirnya semoga hari ini bisa makan. Kemudian Bob berkata, buatlah dirimu menjadi goblok terlebih dahulu untuk menjadi sukses. Karena goblok yang dimaksud Bob adalah kamu harus bersiap melepaskan semua kepintaranmu seperti rasa takut dan harapan, kemudian praktek. Karena jika kita mulai berbisnis, tidak selamanya orang yang mencari untung akan untung, dan tidak selamanya orang yang mencari rugi akan rugi. Itu adalah ilmu yang diberikan oleh Bob, karena untung dan rugi itu sama saja. Jika rugi, kita akan menjadi lebih bersemangat berbisnis, dan jika untung, kita akan menjadi lebih bersyukur. Sehingga setelah seseorang menjadi pengusaha sukses, dia akan menganggap dirinya sebagai seseorang yang mandiri, karena dia tidak lagi bergantung pada orang lain karena sudah mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Pelajaran yang diperoleh adalah jangan pernah meremehkan orang goblok, karena yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan itu bukan hanya kepintaran, melainkan kerja keras yang tekun dan selalu ingat untuk bersyukur. Sekian presentasi saya hari ini tentang materi kewirausahaan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.